Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Harian. Kali ini kita mempelajari firman Tuhan tentang mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh banyak orang sepanjang zaman. Dalam kehidupan ini, kita sering merasa kesepian, terasing, dan tidak merasa puas meskipun sudah memiliki banyak harta dan kebahagiaan dunia. Ada kerinduan yang mendalam dalam jiwa kita untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, yang memberikan makna sejati dalam hidup kita. Saat kita mencari Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan pikiran kita. Kita harus memiliki kerendahan hati dan meminta bimbingan dari Tuhan sehingga kita dapat memahami maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Ketika kita membuka hati kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, Dia akan memberikan petunjuk dan bimbingannya. Selain membuka hati dan pikiran kita juga harus belajar untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Saat kita berbicara dengan Tuhan melalui doa, kita harus membiarkan hati kita merespon dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Tuhan seringkali berbicara melalui perasaan dan pikiran kita sendiri, sehingga kita harus belajar untuk memahami dan menghargai perasaan atau naluri kita. Alkitab mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Roh Kudus akan membimbing kita dan memberikan pengertian yang lebih dalam atas kehendak Tuhan. Mencari Tuhan juga berarti mempelajari firman-Nya dan mengembangkan hubungan pribadi dengannya melalui doa dan membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita belajar tentang karakter Tuhan dan rencananya untuk kita. Saat kita berdoa, kita memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan belajar untuk merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan sangat penting dalam memandu dan membimbing kita dalam hidup kita. Namun, mencari Tuhan juga bisa menjadi sebuah perjalanan yang sulit dan penuh tantangan. Ada saat-saat di mana kita merasa kesepian dan ragu-ragu, atau bahkan merasa bahwa Tuhan tidak ada atau tidak peduli dengan kita. Saat ini, kita harus mengandalkan iman kita dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di sana, meskipun kita tidak selalu bisa merasakan kehadirannya. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39 dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang
ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mencari Tuhan juga berarti belajar untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Kita harus mengasihi Tuhan dan menghormati perintah-perintah-Nya yang dituliskan dalam Alkitab. Selain itu, mencari Tuhan juga berarti berusaha untuk menjadi seperti Dia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus." Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencari untuk meniru karakternya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam perjalanan mencari Tuhan, kita juga harus belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Dalam Matius 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita harus mencari perdamaian dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri, sehingga kita dapat hidup dalam keselarasan dengan kehendak Tuhan. Akhirnya, mencari Tuhan juga berarti memperluas visi kita dan belajar untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Dalam Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kita harus mencari cara untuk melihat dunia dengan mata Tuhan dan memperluas visi kita, sehingga kita dapat memahami rencananya dan memberikan pengaruh positif dalam hidup orang lain. Mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan yang penuh makna dan penting bagi hidup kita. Dalam perjalanan ini, kita harus membuka hati dan pikiran kita, belajar mempelajari firman-Nya, mengembangkan hubungan pribadi dengannya melalui doa, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus belajar untuk mencari perdamaian dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri, serta memperluas visi kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Semoga renungan ini dapat membantu kita untuk terus mencari Tuhan dengan tekun dan penuh semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.